Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Pada kesempatan video kali ini kembali Madya akan menganalisa satu akun atau beberapa akun. Untuk kali ini titik fokus Madya adalah tentang bahayanya mengucapkan selamat Natal bagi orang-orang muslim gitu loh. Karena apa? Karena memang tanggal 25 Desember itu masih kontroversi dalam ajaran Islam menilai itu gitu loh. Bagaimana itu? Mari kita simak dulu dari ceramah dari ustazah yang mantan dari misionaris yang mengatakan bahwa 25 Desember itu banyak hari-hari yang di dalam itu masih perlu dibahas gitu loh. Oke, kita simak aja langsung dari mantan misionaris ini. Oke, go. Sekaligus di sini saya menyatakan bahwa fatwa MUI tentang Natal, bahwa Natal itu haram untuk diikuti atau memberi ucapan selamat Natal, itu masih berlaku. Mengapa? Karena umat Islam ketika mengucapkan selamat Natal berarti dia mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini bertentangan dengan akidah kita. Kemudian ada dari kelompok Islam jaringan liberal yang mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan kami tidak memperingati Yesus sebagai Tuhan, tapi memperingati lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, terhadap pendapat yang kedua ini, pendapat kedua ini juga terjerumus. Kenapa? Karena Yesus atau Nabi Isa alaihissalam bagi kita, beliau tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Dan yang lahir pada tanggal 25 Desember adalah justru Dewa Matahari. Jadi siapa yang memperingati Natal berarti juga memperingati lahirnya Dewa Matahari. Ini pun merupakan perbuatan syirik. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya saya bawakan contoh buku yang saya tulis. Buku ini judulnya adalah Perayaan Natal 25 Desember antara Dogma dan Toleransi. Buku ini mengupas habis Natal itu apa, sejarahnya apa, kemudian kenapa pakai pohon cemara. Padahal seluruh Palestina bapak dan ibu tahu nggak ada pohon cemara yang hidup di sana. Dan Yesus lahirnya di mana? Di Palestina, di Bethlehem. Bethlehem nggak ada pohon cemara sampai hari ini. Dan lalu kenapa pakai pohon cemara? Ada alasan apa? Ini adalah masalah kepentingan politik Romawi untuk menjajah Jerman saat itu. Kemudian kenapa Yesus dikatakan lahir 25 Desember? Padahal Bible tidak berbicara begitu. Baru mulai abad ke-5 mereka merayakan Natal. Mengapa? Kembali lagi alasan politik. Saat itu rakyat Romawi tidak mau masuk dalam agama Katolik, sedangkan kaisarnya sudah masuk Katolik. Maka kenapa dicari sebabnya? Orang Romawi kenapa tidak mau masuk agama Katolik? Karena mereka takut kehilangan pesta pora yang sudah menjadi pesta rakyat tiap tanggal 25 Desember dalam rangka memperingati kelahiran Dewa Matahari. Pesta itu demikian meriah. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil keluar dari rumah, bawa makanan, bawa minuman, bawa alat musik. Mereka nari, nyanyi sampai mabuk, sampai teler sepanjang malam sampai pagi. Ketika kemudian mereka disuruh pindah agama, diinstruksikan oleh kaisarnya begitu, mereka nggak mau, takut kalau pesta itu hilang. Disinilah pinternya gereja dan pinternya kaisar. Kemudian diumumkan oleh Konstantin, kamu semua nggak perlu khawatir, pesta 25 Desember akan tetap berlangsung karena Yesus itu lahirnya pada tanggal 25 Desember. Orang Romawi yang menyembah Dewa Matahari diberitahu bahwa Yesus lahirnya tanggal 25 Desember. Mereka menyimpulkan, oh kalau begitu Yesus adalah putra Dewa Matahari. Diiyakan oleh gereja dan oleh Konstantin. Maka sejak saat itulah semua atribut Dewa Matahari disebut sebagai atribut Yesus. Itu sebabnya maka
Salib itu di tengahnya orangnya selalu memakai lingkaran. Ini simbol apa? Matahari. Demikian pula kemudian orang-orang patung-patung pada bagian kepala juga pakai lingkaran. Ini simbol apa? Simbol matahari. Nah, sekarang terjadi yang sebaliknya. Pada periode yang lalu, gereja gencar sekali mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog, diskusi, ataupun juga dengan seminar. Topiknya berkisar masalah mencari persamaan tauhid Islam dan Kristen, atau dengan tema yang mirip, yaitu kembali pada milah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa semua agama sama. Mereka menanamkan pengaruhnya kepada tokoh-tokoh kita bahwa semua agama sama. Akibatnya apa? Akibatnya ada tokoh-tokoh yang terpengaruh sampai di Indonesia lahirlah yang disebut jaringan Islam liberal dengan konsep semua agama sama. Nah, ketika umat Islam sudah mengikuti konsep tersebut sebagian ini, maka orang Kristen mereka tidak berhenti di situ, mereka sekarang maju lagi. Jadi sekarang Kristen itu gereja seluruhnya bahkan di dunia menyatakan tidak sama antara Islam dan Kristen. Lebih lanjut mereka mengurai tidak sama antara Allahnya Islam dan Tuhannya Kristen. Dan mereka mengatakan Allahnya Islam itu adalah Allah yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa dipercaya. Tuhannya Kristen adalah Tuhan cinta kasih. Oke, di sini saya garis bawahi ya. Ada beberapa akun yang saya lihat perkembangannya itu dia beragama Islam tapi sangat liberal. Terbukti dari beberapa pembahasan saya dalam video-video sebelumnya, itu akun tersebut membolehkan Valentine, membela kemarin lagu puisi yang lagi viral kemarin, yang viral sekali, yang apa namanya itu tentang puisi perayaan Paskah tersebut gitu loh. Ini akunnya salah satunya itu Agama Akal TV, itu kelihatannya sangat liberal sekali dalam memahami ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Apakah dia termasuk orang yang disusupin atau termasuk orang agama liberal Islam? Anda penonton silahkan nilai sendiri itu orang. Maka ini saya buat ini agar orang yang terjadi begitu, kalau memang dia masih bisa bertobat, silahkan secepatnya bertobat. Karena sangat susah membuang liberal yang begitu gitu loh. Valentine, hari Valentine diokekan, artinya didukung. Puisi yang mendukung bahwa Yesus mati di kayu salib kemarin, puisi yang lagi booming kemarin, lagi viral, itu didukung juga oleh akun yang bernama Agama Akal TV tersebut. Bang Fikri kalau nggak salah namanya itu. Ini parah banget gitu loh. Makanya saya dengan kemampuan saya usahakan untuk mendobrak ini semua agar tidak ada lagi orang yang terbodohin karena dia bertopeng agama. Pandai sekali. Al-Quran dan Al-Hadis dia pandai juga sekali. Oleh karena itu bagaimanapun saya berjuang untuk berusaha agar menjelaskan ini. Jangan sampai kita terpengaruh dari akal pemikiran orang-orang seperti itu. Oke. Saya kira ini kita lanjut dulu ya dari Ibunda Haja Irana Handono ini sebagai mantan misionaris yang menjelaskan tentang bahayanya pengucapan kata-kata tersebut. Oke, go. Allah itu siapa? Kata mereka dari berdasarkan antara lain buku yang ditulis oleh seorang direktur Institut Teologia di Amerika, namanya adalah Robert Morey. Bukunya ini Islamic Invasion. Buku ini lebih kejam daripada buku The Satanic Verses yang ditulis oleh Salman Rushdie. Ini lebih kejam, lebih kasar. Dan buku ini sekarang sudah menjadi panduan pendeta dan penginjil di seluruh dunia. Ini hanya kulitnya yang berbahasa Inggris, dalamnya sudah berbahasa Indonesia. Dan oke, saya kira untuk pembahasan ini mungkin dari ceramah Irana Handono ini saya stop dulu ini, karena topik saya sebenarnya tujuannya untuk membedah
tanggal 25 Desember tersebut apakah benar berasal dari pagan dewa matahari tersebut sejarahnya ataukah tidak, atau hanya memang benar-benar dari kelahiran Nabi Isa atau Yesus Kristus tanggal 25 Desember tersebut. Oke, karena itu saya juga akan tampilkan pembelaan atau cuplikan argumen dari video Verbum Veritatis. Apakah dia bisa membela bahwa memang benar-benar tidak benar bahwa tanggal 25 Desember itu dari pagan dewa matahari, atau bagaimana dia pembelaannya? Mari kita simak sama-sama dari akun Verbum Veritatis. Oke, go. Sampai dengan tahun 80-an kita hampir-hampir tidak pernah mendengar ada kontroversi besar terkait perayaan Natal pada tanggal 25 setiap tahun. Meskipun ada kelompok-kelompok tertentu di dalam tubuh kekristenan seperti para saksi Yehova, Advent hari ke-7 dan lain-lain yang tidak merayakan Natal, namun pada umumnya orang-orang mengasumsikan bahwa perayaan itu merupakan tradisi kekristenan yang sakral yang dirayakan tanpa kontroversi. Kenyamanan semacam itu mulai era tahun 90-an, terutama akhir-akhir ini, tampaknya hanya bisa dianggap sebagai kenangan. Menjelang perayaan Natal seperti sekarang, beredar secara masif di media-media sosial semacam gugatan terhadap validitas sejarah dari perayaan Natal. Gugatan paling utama dari mereka yang menolak perayaan Natal adalah bahwa perayaan ini dianggap sebagai perayaan kafir karena berasal dari perayaan hari kelahiran Dewa Matahari. Nah, di dalam presentasi ini saya akan mengubur mitos itu secara definitif. Nah, Anda perlu tahu bahwa konteks dari diskusi ini ada dalam sebuah bidang ilmu yang spesifik di dalam teologi Kristen yang disebut liturgical studies atau studi liturgi atau liturgical theology, teologi liturgi atau Christian liturgi Kristen. Nah, di dalam konteks studi liturgi Kristen ada dua pandangan terkait asal-usul sejarah perayaan Natal. Pandangan yang pertama disebut pandangan sejarah agama. Pandangan sejarah agama baru dipopulerkan pada abad ke-18 yang percaya bahwa perayaan Natal berasal dari perayaan hari ulang tahun Dewa Matahari. Memang pada tahun 274 Masehi, Kaisar Aurelianus menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari ulang tahun Dewa Matahari yang tak terkalahkan, Dies Natalis Soli Invicti di dalam bahasa Latinnya. Aurelianus menetapkan hari itu sebagai hari raya resmi di dalam Kekaisaran Romawi untuk tujuan politik, yaitu untuk menyatukan wilayah kekuasaannya, termasuk membawa penyembahan kepada Dewa Emesa, Dewa Matahari yang disembah di Syria ke hadapan publik di dalam Kekaisaran Romawi. Para penganut pandangan ini kemudian mengutip dari sejumlah bapa gereja abad ke-3 dan abad ke-4 yang tulisan-tulisan maupun khotbah-khotbah mereka tampaknya merujuk kepada perayaan hari ulang tahun Dewa Matahari. Misalnya salah seorang uskup dan apologet Kristen abad ke-4, Zeno dari Verona, pernah menyatakan begini, "Inilah Tuhan kita, anak yang kekal dari Tuhan yang kekal. Dia adalah manusia sekaligus Tuhan, karena dia berdiri di antara Bapa dan kemanusiaan, membuktikan kemanusiaannya melalui kefanaannya, dan membuktikan kemuliaannya dengan kekuatan-kekuatan. Dia adalah matahari kita, matahari yang sejati, dengan kepenuhan kecerahan yang mengobarkan dan menyatukan terang api dunia dan cahaya benderang bintang-bintang di angkasa." Nah, bapak-bapak gereja lain seperti Cyprianus dan Chrysostomus
juga menyampaikan khotbah-khotbah yang mengalusi kepada perayaan hari ulang tahun Dewa Matahari. Itulah sebabnya mereka yang menganut pandangan sejarah agama percaya bahwa perayaan Natal asal-usul sejarahnya adalah perayaan hari ulang tahun Dewa Matahari. Dan bukan hanya itu, mereka bahkan berkesimpulan bahwa perayaan Natal sekarang tidak boleh dilaksanakan karena perayaan itu berasal dari perayaan kafir. Nah, kesimpulan itu mengandung kesalahan fatal pada dua aspek. Pertama, secara logis, kesimpulan itu merupakan sesat pikir, logical fallacy, yang disebut kesalahan genetik fallacy. Kesalahan genetik terjadi ketika orang berkesimpulan bahwa sebuah kata atau sebuah peristiwa sekarang tetap memiliki arti yang buruk karena pernah memiliki arti atau asal-usul yang buruk di masa lampau. Jadi karena Natal pernah berasal dari sebuah peristiwa kafir, maka sekarang pun perayaan Natal tetap merupakan sebuah perayaan kafir. Itu adalah kesalahan genetik. Kenapa? Karena misalnya begini, kita sekarang menyebut nama-nama hari di dalam bahasa Inggris, Sunday, Monday, dan seterusnya. Itu adalah istilah-istilah di dalam sejarah pertama kali penggunaannya terkait dengan astrologi. Pertanyaannya, apakah sekarang saudara menggunakan istilah Sunday, Monday, dan seterusnya, kemudian saudara berpikir tentang astrologi saat menggunakan sebutan-sebutan itu untuk menyebut nama-nama hari? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena asosiasi buruk di masa lampau tidak harus tetap ada sekarang meskipun sebutan atau peristiwa itu memiliki bentuk yang sama. Itulah sebabnya asumsikan saja bahwa perayaan Natal itu berasal dari perayaan hari ulang tahun Dewa Matahari pun, sekarang orang-orang Kristen ketika merayakan Natal tidak ada satupun yang berpikir bahwa mereka merayakan hari ulang tahun Dewa Matahari. Jadi menyimpulkan bahwa karena pernah di dalam sejarah perayaan Natal terkait dengan hari ulang tahun Dewa Matahari, maka sekarang pun Natal tetap merupakan perayaan kafir. Itu merupakan kesimpulan yang cacat. Itu merupakan sesat pikir. Oke, terima kasih Bang Diki. Berarti dengan ini saya sudah dapat penjelasan yang sebenarnya memang perayaan tanggal 25 Desember dulu memang benar-benar adanya hari 25 Desember itu perayaan Dewa Matahari. Dari keterangan Anda ini saya bisa menghilang atau melihat ke belakang jauh historisnya, memang adanya pengakuan memang ada benar perayaan Dewa Matahari gitu loh. Tapi itu hak Anda untuk membantah teori itu dan terbukti dari Anda sendiri terlihat keluar dalam pengertian bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi, fakta yang belakang-belakang jauh-jauh di belakang mengenai makna tanggal 25 Desember tersebut. Itu artinya ceramah dari Ustazah Irana Handono yang mengatakan bahwa memang dari pagan Dewa Matahari benar adanya, tidak terbantahkan gitu loh. Ya, urusan masalah menilai suatu keadaan, sesuatu yang terjadi saat ini dengan yang dulu, itu tergantung pribadi masing-masing dalam ajaran agama Anda, itu hak Anda. Tapi dengan ini saya sudah dapat menyimpulkan bahwa benar Ustazah yang disampaikan oleh Ustazah Irana itu memang terbukti gitu loh. Tidak saya sangka dia ngarang-ngarang gitu loh. Saya sangka dia mengarang-arang bahwa asal tanggal 25 Desember itu berasal dari pagan Dewa Matahari gitu loh. Ternyata dari Bang Diki ini juga tidak ada pembelaan yang sangat berarti untuk menolak itu gitu loh dalam penjelasan ini gitu loh. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Logical fallacy. Tapi yang paling serius adalah poin yang kedua, dan ini mengantar saya juga kepada pandangan yang kedua yang disebut dengan pandangan kalkulasi kalender atau calendar calculation, perhitungan kalender.
Pandangan kalkulasi kalender baru mulai populer pada pertengahan abad ke-20, khususnya ketika seorang teolog asal Prancis bernama Bernard Botte menerbitkan buku berjudul On the Origins of Christmas and Epiphany. Di dalam buku ini, meskipun Botte masih menganut pandangan sejarah agama yang tadi sudah saya jelaskan, namun isi buku ini menstimulasi minat yang sangat besar terhadap pandangan kalkulasi kalender. Nah, Anda ingat bahwa pandangan sejarah agama mengacu kepada keputusan resmi dari Kaisar Aurelianus pada abad ketiga yang menetapkan tanggal 25 sebagai hari ulang tahun Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Nah, memang pada abad keempat, Bapak Gereja yang terkenal Agustinus pernah menulis begini. Karena dia, Yesus, diyakini mulai dikandung pada tanggal 25 Maret, pada hari itu dia mulai menderita, maka rahim sang perawan yang di dalamnya dia dikandung, yang belum pernah melahirkan, tetapi ia dilahirkan menurut tradisi pada tanggal 25 Desember. Agustinus menulis pada abad keempat. Itulah sebabnya orang mudah saja berpikir bahwa Agustinus sekadar merujuk kepada keputusan Aurelianus pada abad ketiga mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari ulang tahun Dewa Matahari. Tetapi itu tidak benar, karena perhatikan, Agustinus bicara tentang menurut tradisi Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Nah, kita bisa merujuk kepada sebuah kronografi kalender Romawi kuno yang bicara tentang kelahiran Yesus pada hari ke-8 sebelum kalender Januari, dan hari ke-8 sebelum Januari itu adalah tanggal 25 Desember. Kita juga bisa menyebut sebuah naskah lain berjudul Didascalia Epistolorum yang bicara tentang hari Natal pada tanggal 6 Januari menurut kalender Yunani. Nah, tanggal 6 Januari menurut kalender Yunani adalah tanggal 25 Desember menurut kalender Romawi. Itulah sebabnya gereja Ortodoks Armenia sampai sekarang merayakan hari Natal pada tanggal 6 atau tanggal 7 Januari. Seorang tokoh penting lain yang lahir pada akhir abad kedua sampai dengan pertengahan abad ketiga yang dikenal dengan sebutan Abba Demetrius juga memberikan informasi serupa terkait isu ini. Namun kita langsung saja kepada Clemens dari Alexandria yang di dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 dari Pakon. Nah, perhitungan kalender itu sangat rumit, jadi saya langsung saja kepada hasilnya. Tanggal 25 dari Pakon sama dengan tanggal 25 Desember. Itu Clemens dari Alexandria pada abad kedua memasuki abad ketiga. Kemudian sebuah dokumen yang disebut di Apostolic Constitution memuat tradisi-tradisi yang dikumpulkan sejak tahun 70 Masehi sampai dengan tahun 250 Masehi. Dan di dalam dokumen ini terdapat semacam nasihat agar orang-orang memelihara hari-hari raya, terutama hari ulang tahun yang dirayakan pada tanggal 25 bulan ke-9. Nah, tanggal 25 bulan ke-9 yang dimaksudkan di sini adalah tanggal 25 bulan Desember karena penggunaan sistem perhitungan kalender yang berbeda. Jadi kita memiliki dokumen-dokumen sejarah yang jauh lebih tua dari keputusan Aurelianus pada tahun 275 Masehi. Bahkan tradisi yang terdapat di dalam The Apostolic Constitution itu bahkan berasal dari abad pertama. Jadi bagaimana ceritanya perayaan Natal pada tanggal 25 Desember berasal dari hari raya kafir? Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang sangat solid ini, kita bisa percaya bahwa perayaan Natal setiap tahun pada tanggal 25 Desember memiliki fondasi tradisi sejarah yang sangat solid, bahkan sangat mungkin sudah muncul sejak abad pertama oleh para rasul sendiri.
Maka bagi Anda yang masih menjual mitos bahwa perayaan Natal adalah perayaan kafir karena terkait dengan hari ulang tahun Dewa Matahari. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita telaah dulu siapa yang sebenarnya lahir 25 Desember. Menurut buku yang saya tulis ini, jelas-jelas sekali dipaparkan bahwa yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Anda harus tahu bahwa Anda membeli pengetahuan itu di pasar kebodohan, lalu membawa pulang sekarung kebohongan dan menjualnya lagi dengan diskon besar-besaran bagi jiwa-jiwa yang malang yang tidak peduli untuk mengisi otak mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang bermakna. Perayaan Natal pada tanggal 25 Desember memiliki fondasi tradisi sejarah yang sangat solid. Oke, di sini Madia Sampai dengan tahun 80-an Madia di sini akan mencoba untuk menggarisbawahi aja. Sebagaimana kita ketahui, fakta dan data yang tidak bisa dibohongin dari histori sejarah yang terjadi pada dunia Yahudi, pada umat Yahudi, pada bangsa Yahudi pada masa itu dulu, yang tidak bisa kita bantah dan tidak bisa kita tolak. Faktanya bangsa Yahudi, bangsa Israel pada masa itu dijajah oleh Romawi. Itu faktanya. Faktanya yang tidak bisa dibantah oleh bangsa apapun, dari siapapun yang tidak bisa dibantah, bahwa memang Yahudi dan Israel pada masa itu dijajah oleh bangsa Romawi. Yahudi dan Israel tunduk kepada orang Yahudi, yaitu orang bangsa Romawi. Maka otomatis penjajah dengan segala macam cara apapun itu pasti membuat keputusan atau kebijaksanaan yang sesuai dengan kepentingan bangsa penjajah. Dan perlu Anda ketahui, bangsa penjajah itu beragamanya apa? Mereka adalah penyembah Dewa Matahari, bangsa Romawi pada masa itu. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, agama yang mereka jalankan yaitu mereka menyembah Dewa Matahari. Sekarang Anda nilai sendiri, Dewa Matahari itu terbagi dari berbagai macam. Ada Dewa Matahari yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah itu saya tidak terlalu masuk ke dalam itu, tapi yang jelas pengaruh dari penjajah Dewa Matahari, penjajah bangsa Romawi ini yang beragama Dewa Matahari ini pasti ada pada daerah-daerah jajahannya tersebut. Buktinya apa? Buktinya Nabi Isa atau Yesus Kristus dan 12 muridnya itu dihabisin pada masa itu gitu loh, dihabisin. Nah, yang jadi pertanyaan kita apa? Yang jadi pertanyaan kita apa? Di balik itu ternyata 25 Desember itu sebenarnya hari Dewa Matahari itu sendiri gitu loh. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, dan itu terjadi gitu loh. Ya itu terlepas dari pembelaan dari Pak Diki tentang hari apapun yang terkait dengan memaknai tentang kelahiran Isa atau Yesus Kristus tanggal 25 Desember, dan fakta yang kuat sekali dan terjadi ini gitu loh. Oke. Demikianlah ini pembahasan saya mengenai kelahiran Yesus Kristus atau yang dikenal dengan Dewa Matahari tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.